Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam podcast saya selanjutnya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang punya histori panjang dan menjadi varian dari berbagai bentuk pemerintahan yang ada di dunia. Namun dalam sebuah penelitian sebuah NGO besar yang berpusat di Amerika Serikat bernama Freedom House, sebuah lembaga nirlaba yang konsen pada isu demokratisasi di dunia, pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terdapat 123 negara demokrasi di dunia. Demokrasi dari landasan berpikir sebenarnya berangkat dari pemahaman bahwa kesetaraan. Demokrasi secara etimologi berasal dari kata Yunani, dari dua kata, dari demos dan kratos, di mana demos bermakna sebagai rakyat dan kratos dimaknai sebagai kekuasaan. Jadi secara etimologi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Landasan berpikir dari sebuah demokrasi di mana menganut asas kesetaraan. Tentu lahirnya sebuah demokrasi merujuk pada pemahaman bahwa di mana kekuasaan atau kedaulatan pemerintahan atau kedaulatan negara itu sepenuhnya di tangan rakyat. Nah, ini tentunya punya histori tersendiri bagaimana demokrasi itu lahir. Meskipun secara tatanan sejarah itu mencatat bahwa negara pertama demokrasi itu ada di Yunani, di Athena, tetapi tentu corak demokrasi yang dibayangkan kita dengan praktik di masa itu, di masa sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, tentu berbeda karena demokrasi yang dianut waktu itu masih menegasikan atau membatalkan atau tidak mengakui suara dari perempuan dan budak. Hanya beberapa penduduk tertentu yang masuk kategori warga negara yang punya hak untuk melakukan atau punya kedaulatan suara dalam demokrasi. Kembali soal landasan demokrasi, pola pikir demokrasi itu kan menganut asas kesetaraan. Setiap masyarakat, setiap warga negara dianggap punya hak yang sama, terlepas dari perbedaan ras, perbedaan kelas ekonomi, perbedaan struktur sosial, strata sosial, itu dianggap sama dalam hal menentukan pergantian pemimpin atau sirkulasi elit. Nah, itulah yang membedakan sistem demokrasi dan sistem yang lain. Bentuk pemerintahan beragam, yang misalnya sistem bentuk pemerintahan monarki, bentuk pemerintahan oligarki. Nah, demokrasi masuk varian dari bentuk pemerintahan tersebut. Nah, dalam sejarah era demokratisasi di dunia itu mengalami berbagai fase. Gelombang demokratisasi di dunia itu salah satu fase yang utama adalah fase di mana negara-negara Eropa mulai meninggalkan sistem monarki, bentuk pemerintahan monarki, masuk kepada bentuk pemerintahan demokrasi. Di mana pada waktu itu konteks dari era Eropa, pemerintahan waktu itu di mana pemerintahan mayoritas negara-negara Eropa dikuasai oleh bentuk pemerintahan yang sifatnya monarki. Yang kedua juga agama punya peran yang sangat besar dalam permainan politik di negara-negara Eropa pada waktu itu. Ini juga dengan dibarengi dengan situasi mulai munculnya atau mulai bergesernya sistem ekonomi feodalisme masuk pada sistem kapitalisme, di mana sistem kapitalisme itu menganut dasar prinsip hak milik pribadi yang diakui. Pandangannya adalah bagaimana akses modal, akses ekonomi itu punya hak yang sama antara warga negara dalam hal akses ekonomi. Nah, spirit perubahan ekonomi itu juga menginspirasi kepada pergeseran sosial, termasuk pergeseran nilai-nilai politik yang sebelumnya menganut bentuk pemerintahan monarki mulai bergeser kepada bentuk pemerintahan demokratis.
di mana ketika berbicara mengenai sirkulasi elit, sirkulasi pergantian pemimpin, mekanisme kebijakan publik, itu ada tuntutan yang sangat besar dari masyarakat, dari rakyat, agar diberikan akses yang sama. Tidak hanya memfasilitasi kepentingan kaum darah biru, kaum bangsawan, untuk mengakses kebijakan publik yang menguntungkan keluarga dari kaum bangsawan. Maka era tersebutlah kemudian gelombang demokratisasi pertama, di mana negara-negara Eropa, nah salah satu yang paling keras pergeseran sistem politik bentuk pemerintahan atau negara di Prancis itu adalah bagaimana terjadi sebuah revolusi yang di abad ke-18, bagaimana ada perang dari kaum-kaum kritis, kaum-kaum kiri yang bersumber dari kelompok-kelompok petani dan kelompok-kelompok pengusaha kecil yang melakukan upaya gebrakan sebuah revolusi, menggeser pola politik atau bagaimana penguasaan politik yang sebelumnya dikuasai oleh sistem monarki, yang kemudian pergeseran itu direbut secara paksa dengan revolusi. Tentu ada meninggalkan luka dan darah, karena dalam sejarah di sana itu dijelaskan di Prancis pada abad ke-18 terjadi pertumpahan darah di mana kaum-kaum tani menyerbu kerajaan-kerajaan untuk melakukan bahkan sampai pada eksekusi darah. Nah, pasca itu kemudian muncullah istilah 3 kata yang sangat terkenal di Prancis, yaitu liberté, égalité, fraternité, yang berarti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, spirit inilah kemudian yang mulai menginspirasi masyarakat-masyarakat di Eropa untuk mulai bergeser dari sistem politik yang bentuk pemerintahannya monarki, mulai bergeser kepada bentuk pemerintahan demokrasi. Lalu pada gelombang kedua, era berkembangnya demokrasi di dunia itu mulai pasca terjadi Perang Dunia Pertama, di mana ditandai tumbangnya Khilafah Utsmaniyah Turki yang mengalami kekalahan ketika berperang melawan Inggris, salah satu faksi yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, di mana terjadi pergeseran kekuasaan di Turki dari sistem monarki yang dalam bentuk Khilafah Utsmaniyah tumbang digantikan oleh Kemal Atatürk yang memulai membawa spirit baru, sistem demokrasi, bahkan bukan hanya demokrasi tapi juga agama pun dibatasi dalam hal ruang publik, sehingga muncul mulai berkembang pula sekuler dalam pemerintahan, di mana agama diberi porsi sangat terbatas oleh negara. Agama hanya ditempatkan pada ruang-ruang privat, sementara untuk ruang publik itu dianggap hal yang tidak boleh. Nah, pada gelombang demokratisasi pertama tadi juga, di mana juga mulai muncul secara hampir bersamaan sistem ekonomi kapitalisme, pergeseran dari sistem ekonomi feudalisme, pergeseran bentuk pemerintahan dari monarki absolut, kemudian bergeser menjadi negara bentuk pemerintahan yang demokratis, meskipun tidak semua negara juga berganti secara full, karena juga beberapa negara di Eropa juga masih menganut sebagian monarki tetapi mengalami pergeseran sehingga juga tetap mewadahi bentuk pemerintahan demokrasi, sehingga mereka memberi nama monarki konstitusional. Tidak menghilangkan peran-peran monarki dalam bentuk pemerintahan, tetapi juga memfasilitasi pemerintahan yang demokratis, dengan di mana kepala negaranya tetap ada Ratu Elizabeth yang hari ini, tetapi juga kepala pemerintahan itu diberikan kepada Perdana Menteri. Namun dalam sistem pemerintahan seperti ini, sistem demokrasi parlementarian, bahwa Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan tetapi tetap bertanggung jawab kepada Ratu dalam segala hal. Nah, selain perkembangan demokrasi juga mulai berkembang dengan isu sekulerisme, karena lebih kepada traumatik sebenarnya. Jadi munculnya sistem kapitalisme, munculnya gelombang demokratisasi pertama di Eropa, kemudian munculnya sekularitas di Eropa juga, itu ada traumatik sebelumnya, di mana pemerintahan yang monarki absolut
kemudian sistem ekonomi feodal, dan bagaimana peran agama atau gereja di Eropa sangat-sangat berkuasa, sehingga ada traumatik karena dalam sejarah dijelaskan di abad ke-8, bahkan diberi cap abad ke-8 ketika gereja dan monarki berkuasa, bahwa banyak pemikir-pemikir, tokoh-tokoh, filsuf, bahkan kaum intelektual yang ditumpas oleh negara, kerajaan, karena punya pandangan yang berbeda. Contoh kita sebut Kopernikus yang ketika membuat pandangan teori saintik tentang bagaimana membantah teori gereja bahwa bumi adalah pusat tata surya, membantah dengan teori heliosentris bahwa matahari adalah sumber atau pusat tata surya. Karena perlawanan itu kemudian seorang Kopernikus harus membayar dengan nyawanya, dengan dihukum mati oleh negara atau pemerintahan kerajaan waktu itu. Nah, traumatik itu sebenarnya yang menginspirasi munculnya atau berkembangnya demokrasi di Eropa pada fase pertama. Nah, pada fase kedua, di mana pasca tumbangnya Khilafah, kemudian juga di tahun 40-an mulai banyak negara-negara yang awalnya menjadi negara-negara terjajah, kemudian bebas, seperti halnya Indonesia, Malaysia, India, dan negara-negara Afrika atau di Arab lainnya yang sempat atau mengalami kolonialisasi, kemudian melepas dari negara kolonial, itu hampir separuh bahkan lebih negara-negara tersebut kemudian bergeser menjadi negara demokrasi. Seperti hanya Indonesia, ketika awal Indonesia merdeka juga langsung menganut sistem demokrasi Pancasila. Meskipun mengalami berbagai fase transisi, yang demokrasi terpimpin dan seterusnya, bahkan demokrasi Orde Baru kan juga demokrasi hanya dianggap sebagai hal yang permukaan karena substansial yang tetap menganut bentuk-bentuk pemerintahan yang otoriter. Nah, tapi pasca reformasi Indonesia sudah sangat demokratis, seperti halnya negara-negara lain. Saya kira itu fase pergeseran atau gelombang demokratisasi kedua. Nah, pada fase sekarang ini, kalau kita menarik pada kondisi Indonesia, sebenarnya demokrasi itu dipandang dua hal. Yang pertama, demokrasi dilihat sebagai prosedur. Yang kedua, demokrasi dilihat dari secara substansial. Nah, karena tidak selamanya ketika kita melengkapi atau melunasi atau menjalankan praktek demokrasi secara prosedural, tapi tidak serta-merta kemudian bahwa demokrasi secara substansial juga terpenuhi. Karena sebenarnya demokrasi substansial itu kan berbicara mengenai partisipasi, berbicara mengenai akses kebijakan publik yang mendukung mayoritas, kemudian bagaimana pula masyarakat punya hak yang sama dalam akses politik dan sirkulasi elit. Nah, kalau berbicara demokrasi prosedural, artinya berbicara lebih kepada prosedur. Bagaimana demokrasi mesti dijalankan dengan mekanisme pemilu dijalankan dengan suara langsung, bagaimana pemilu harus punya peserta dari partai politik. Nah, ini yang terkadang masih perdebatan panjang dari pemikir-pemikir di Indonesia atau yang peduli atau konsen pada isu demokratisasi di Indonesia, mesti memperdebatkan bagaimana tidak selamanya ketika kita menjalankan segala jenis prosedural itu tentu masuk pada menyentuh ranah substansi tadi. Nah, itu pengantar terkait dengan demokrasi.